بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan melanjutkan membaca beberapa permasalahan yang disebutkan oleh Syekhana Muhammad bin Hizam hafizahullah taala dalam kitab beliau Khulasatul Ahkam fi Zakati was Shiyam. Nah, karena waktu yang singkat kita lanjutkan pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi masail tata'allaq bil kaffarat. Insyaallah taala malam ini kita akan menyebutkan permasalahan ataupun pasal berkaitan dengan kafarat. Fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ataupun lebih tepatnya kafarah orang yang berjima di siang hari di bulan Ramadan. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. Dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Abu Hurairah mengatakan, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, halaktu ya Rasulullah, wahai Rasul, sungguh aku telah celaka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, wa ma ahlakak, apa yang membuat engkau celaka? Apa yang engkau lakukan sehingga engkau mengatakan engkau telah celaka? Kemudian dia mengatakan, waqa'tu 'ala imra'ati fi syahri Ramadan atau fi Ramadan, wahai Rasulullah, aku berjima dengan istriku di siang hari Ramadan. Yang menunjukkan apa? Dia tahu hukumnya berjima di siang hari Ramadan, sehingga dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halaktu, sungguh aku telah celaka, menunjukkan dia tahu hukumnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan, apakah engkau mempunyai budak yang engkau merdekakan? Menunjukkan apa? Kafarah pertama untuk orang yang berjima dengan istrinya secara sengaja di siang hari Ramadan, itu pertama dia harus membebaskan seorang budak, budak yang mukminah ataupun mukmin, jelas ya. Nah, dan urutan kafarah ini jemaah harus berurutan. Kalau dia mampu membebaskan budak, tidak boleh dia memilih yang lain. Nah, jelas ya. Kalau sekarang mungkin budak sudah tidak ada, kecuali di mana? Di Malaysia mungkin masih ada ya. Budak-budak mana? Malaysia. Nah. Kemudian dia mengatakan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dia mengatakan, qala la, wahai Rasul, aku tidak mampu. Aku tidak mempunyai budak untuk aku merdekakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa hal tastati' an tasuma syahrayn mutatabi'in? Kalau engkau tidak mampu, apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang selanjutnya apa? Kalau dia nggak mampu membayar ataupun membebaskan budak, yang kedua yang harus dia lakukan adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut dan tidak boleh terputus. Pendapat yang sahih, tidak boleh terputus. Kalau terputus tanpa ada udzur, maka dia harus ulang puasanya. Jadi harus ulang puasanya. Ini pendapat yang sahih, kecuali kalau terputusnya karena ada udzur, sakit misalkan. Jelas ya. Kemudian dia mengatakan, qala la,
puasa pun aku tidak sanggup, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, "Fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan?" Kalau engkau enggak sanggup berpuasa, ya sudah. Sanggupkah engkau memberi makan 60 fakir miskin? Dia mengatakan apa? Qala la. Wahai Rasul, aku juga tidak sanggup. Ya, tiga-tiganya dia tidak menyanggupi. Nah, kemudian thumma jalas, ya duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araq fihi tamam. Akhirnya ada yang menyedekahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ya, sedekah Baitul Muslimin, ya, bukan kepada Nabi, karena Nabi itu enggak boleh menerima sedekah. Nah, kemudian ia didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu keranjang kurma. Ya, kemudian kata Nabi, tasaddaq bihadza. Ambillah kurma ini, bersedekahlah dengannya. Artinya, ya, bayarlah fidyahmu kepada 60 fakir miskin dengan, ya, kurma tersebut. Kemudian dia mengatakan, qala ya Rasulullah, a'afqar minna, apakah, ya, aku sedekahkan kurma ini kepada orang yang lebih fakir dari kami? Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, fa wallahi fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju minna ilaih. Wahai Rasul, demi Allah, ya, tidak ada di sekitar, ya, penduduk Madinah, ya, di sekitar kampung kami orang yang lebih membutuhkan ataupun yang lebih fakir dari kami. Nah, kemudian fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyahu. Ya, tertawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tersenyum sampai nampak gigi taring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Izhab fa'at'imhu ahlak." Kalau begitu, ya sudah, pergi engkau bawa kurma ini, bersedekahlah kepada keluargamu. Ya, sudah berjemaah di siang hari Ramadan, mendapatkan kenikmatan, ya, dapat bonus lagi. Apa bonusnya? Kurma. Hingga membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan tertawa, sampai nampak gigi taringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah, kita lanjutkan sebuah permasalahan. Masalah wujubul kaffarah ala man aftara fi nahari Ramadan bil jima'. Wajibnya kafarah bagi orang yang batal puasanya di siang hari Ramadan karena jima'. Nah, yustafadu min hadzal hadits wujubul kafarah ala man aftara fi nahari Ramadan bil jima'. Hadis yang kita bacakan tadi, kita bisa mengambil faedah darinya, wajibnya membayar kafarah bagi orang yang batal puasanya karena jima' di siang hari Ramadan. Nah, kama hasala min ar-rajulil madhkur, sebagaimana yang terjadi pada laki-laki yang kita sebutkan tadi di hadis. Wa 'ala hadza aktsarul ulama, dan ini merupakan pendapat kebanyakan para ulama. Nah, 'ala at-tartib alladhi dhukira fil hadits wa talzamuhu al-kaffarah al-madhkurah 'ala at-tartib alladhi dhukira fil hadits. Dan harus apa? Harus tertib. Kapan dia boleh berpuasa 2 bulan berturut-turut kalau tidak sanggup membebaskan budak? Kapan boleh dia memberi makan 60 fakir miskin ketika dia tidak sanggup untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Baru boleh. Nah, dia memilih yang berikutnya. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, ini penting, ya, wal kaffaratul madhkur umira biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajul duna al-mar'ah. Dan kafarah ini hanya berlaku ataupun diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki, kepada si suami. Nah, duna al-mar'ah, ya, tidak dengan perempuan. Perempuan tidak harus membayar kafarah. Fal asah annaha wajibah 'ala ar-rajul dunal mar'ah. Paling sahih di antara pendapat para ulama
ulama, kewajiban kafarah itu yang membayar yang siapa? Suami, ya, bukan istri. Nah, walaupun istrinya tersebut berjima dengan suami tanpa ada paksaan, walaupun dia tidak dipaksa, ya, dengan kemauan sendiri, jelas ya, tetap kafarahnya itu wajib dibayar oleh suaminya. Nah, kalau dia terpaksa, maka ya setelah jima selesai, ya dia tahan ya dirinya dari makan dan minum setelah itu sampai terbenamnya matahari, jelas ya, dan tidak ada qadha baginya. Ya, kalau dia dipaksa sama suaminya, pokoknya harus, ya, maka dia setelah selesai dari jima, ya, dia lanjutkan puasanya dan tidak ada qadha baginya. Ini pendapat yang sahih, Allahu ta'ala alam. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan juga pendapat yang disahihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan juga Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian jemaah, ada permasalahan yang perlu kita sebutkan di sini. Nah, para ulama dalam kitabnya menyebutkan beberapa permasalahan berkaitan dengan jima di siang hari Ramadan. Di antaranya masalah, ya, kalau seandainya suami istri ya sedang berjima, ya, kemudian terbit fajar shadiq. Ya, kalau terbit fajar shadiq harusnya apa? Harusnya dia menghentikan makan dan minumnya. Nah, dia sedang berjima dengan istrinya, kemudian terbit fajar shadiq. Ya, apa yang harus dia lakukan? Nah, berhenti, harus langsung dicabut. Nah, ini pendapat yang sahih, ya, tidak boleh dia lanjutkan. Kalau dia lanjutkan, maka dia harus apa? Harus membayar kafarah. Ya, harus membayar kafarah. Allah taala alam, ini pendapat yang sahih. Nah, ini pendapat para ulama. Kemudian masalah berikutnya, ya, kalau seandainya seorang suami dan istri berjima, ya, sebelum fajar, misalkan sebelum terbitnya fajar shadiq, kemudian ya dia mengakhirkan mandi junub hingga ya adzan berkumandang ataupun hingga keluarnya fajar shadiq. Artinya dia tidak mandi, di saat itu dia berpuasa di dalam keadaan junub. Apakah sah puasanya? Nah, pendapat yang sahih, ya, sah puasanya, dikarenakan puasa tidak disyaratkan apa? Harus berada dalam keadaan taharah. Bahkan diriwayatkan dari Aisyah juga Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, ya, mereka mengatakan kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahli thumma yattasil wa yasum. Ya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya datang fajar, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub karena berjima dengan istrinya, kemudian ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandi setelah apa? Setelah terbitnya fajar. Nah, setelah terbitnya fajar kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Nah, pendapat yang sahih dan juga nas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa itu tidak apa? Tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci. Begitu juga perempuan yang haid. Qadarullah misalkan ya sucinya itu di pertengahan malam dan dia tidak sempat untuk mandi, maka boleh dia berpuasa kemudian mandi setelah adzan, tidak masalah. Ya, setelah terbitnya fajar shadiq. Allah taala a'lam.
Kemudian permasalahan berikutnya jemaah perlu untuk disebutkan. Kalau ada yang lupa misalkan, dia lupa. Kalau ini sedang Ramadan, dia lupa ini siang hari Ramadan. Kemudian dia berjemaah dengan istrinya tanpa sengaja, lupa. Apa hukumnya? Ketika dia ingat, dia lanjutkan puasa. Puasanya tidak ada dosa baginya dan juga tidak ada kafarah. Allah Ta'ala a'lam. Pendapat yang sahih yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian masalah berikutnya, apakah boleh bagi musafir? Ya, kita sebutkan kemarin, kalau musafir itu boleh apa? Boleh mentakhir, memilih antara berpuasa dan berbuka. Kalau dia memilih berbuka pun gak masalah, karena itu rukhsah, keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada musafir. Nah, apakah bagi musafir boleh untuk berjima dengan istrinya? Misalkan sama-sama musafir. Dia ya safar bersama keluarganya. Nah, boleh apa tidak? Boleh. Pendapat yang sahih boleh. Ini pendapat Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan tidak ada dosa baginya. Kenapa? Karena musafir itu ya diberikan rukhsah, keringanan untuk makan dan minum, begitu juga dengan berjima. Wallahu taala a'lam. Yang jadi masalah jemaah, ya, kalau ada suami yang mungkin karena ya sebelum Ramadan misalkan istrinya itu melahirkan, ya, setelah melahirkan pasti ada apa? Masa nifas 40 hari misalkan. Ya, sudah kelamaan enggak dapat jatah misalkan. Ya, istrinya suci di bulan Ramadan. Nah, kalau suci artinya boleh apa? Berjamaah dengan istri. Nah, karena sudah lama nggak dapat jatah misalkan, ya dia mencari cara. Ya sudah, besok kita safar. Sudah nggak safar lagi. Sudah lama apa? Nggak dapat jatah. Ya sudah, besok kita safar biar bisa berjamaah. Apa hukumnya? Boleh apa tidak? Jemaah. Sudah lama, ya sudah nggak sabar lagi. Ya sudah, besok kita safar. Ya biar bisa apa? Berjamaah. Boleh apa enggak? Gimana? Jid? Tidak boleh. Haram hukumnya. Para fuqaha ahli fikih mengatakan haram. Ya, tidak boleh bagi dia dengan sengaja ya niat safarnya itu untuk bisa berbuka ataupun berjima. Haram hukumnya. Ya. Ahli fikih menyebutkan sebuah kaidah al-hiyal atau anna al-hiyal la tusqit wajiban wa la tubihu muharraman. Ini kaidah yang penting yang perlu antum catat ya. Anna al-hiyal la yusqit wajiban wa la yubihu muharraman. Bahwasanya hilah itu trik ataupun tipu daya. Ya, sengaja dia mencari cara bagaimana bisa berjima dengan istrinya, itu hiyal namanya, hilah. Yang suka hilah itu orang-orang Yahudi, ya, dia suka membuat hilah, tipu daya, trik. Trik kata para ulama itu tidak membuat menggugurkan kewajiban, ya, dan juga tidak membuat sesuatu yang haram itu dimubahkan. Sekarang dia sengaja ya safar, ya, dia mencari tipu daya agar bisa berbuka, maka di saat itu ya tidak gugur hukum kewajiban atasnya, dan juga tidak boleh, tidak mubah hukum haram baginya. Tetap tidak boleh dia berjima. Kalau seandainya dia berjima, ya, maka dia harus membayar kafarah. Jelas ya? Karena memang tujuan safarnya apa? Bukan untuk safar sebenarnya. Ya, memang tidak ada niat safar. Tapi safarnya itu terjadi karena niat apa? Untuk hilah, untuk mencari cara agar bisa bisa berjima dengan istrinya. Jelas ya? Nah,
Ini sepakat para ulama. Kemudian jemaah kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Mas'alah hal lil musafir an yuftir qabla khurujihi min makani iqamati. Apakah boleh bagi seorang musafir untuk dia berbuka puasa sebelum dia meninggalkan tempatnya, sebelum dia tinggalkan rumahnya? Ya misalkan ya kita ya berniat besok safar di siang hari Ramadan. Kemudian boleh nggak kita ya langsung berbuka sebelum berangkat? Ya makan sarapan pagi dulu sebelum berangkat. Nah, kita di saat itu masih di rumah. Apakah boleh? Apa tidak? Nah, paham permasalahannya ya? Nah, kata ya sebelum dia keluar dari tempat pemukiman. Nah, kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, la yajuzu lil musafir an yuftir hatta yashra' fi safari wa yufariq qaryatahu. Tidak boleh bagi seorang musafir dia berbuka ya sebelum dia melakukan perjalanan. Ya, kalau masih di rumah berarti tetap tidak boleh berbuka. Nah, sampai ya Pak, wa yufariq qaryatahu, sampai dia meninggalkan pemukimannya ataupun perkampungannya. Kalau dia sudah melakukan perjalanan, dia sudah meninggalkan perkampungannya, maka di saat itu boleh bagi si musafir tersebut untuk berbuka. Kalau dia masih di rumahnya boleh apa tidak? Tidak boleh. Nah, hatta yadriba fil ardh, sampai dia melakukan perjalanan. Wa ala hadza 'ammatu ahli ilm, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Jelas ya? Jangan nanti ya antum mau safar di rumah langsung makan. Nah, enggak boleh. Dan juga perkara yang penting di sini kata beliau, wala yajuzu lil musafiri aidan inda ahli ilmi an yatruka niyyat as-shaum min al-lail fayusbih muftiran bi niyyah lima taqaddam dzikr. Dan juga tidak boleh bagi seorang musafir yang menurut pendapat ya para ulama, dia meninggalkan untuk tidak berniat. Artinya di malam hari sengaja dia nggak berniat untuk puasa. Ya, kita ketahui sebelumnya kalau puasa Ramadan itu harus diniatkan di malam hari. Nah, ini dari malam hari dia sudah berniat untuk tidak puasa. Nah, itu nggak boleh. Tidak boleh. Nah, ya kata beliau di sini, wa man akala qabla khurujihi min baiti faqad akhta khata'an 'aziman. Siapa yang bermakan dan minum sebelum keluar dari rumahnya, maka dia telah melakukan kesalahan yang besar. Nah, paham ya? Tidak boleh kita ya bagi seorang musafir itu makan dan minum sebelum dia meninggalkan perkampungannya atau melakukan perjalanan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian permasalahan berikutnya, idan qata'a ad-dam 'anil mar'ah athna'a an-nahar fahal yulzimuha imsaku baqiyat al-yawm? Kalau seandainya perempuan yang haid ataupun nufasa, perempuan nifas ya, ketika darahnya berhenti di pertengahan siang hari Ramadan, misalkan ya dia suci dari haidnya, darahnya itu berhenti jam 12 siang misalkan. Nah, apakah wajib baginya ataupun harus baginya menahan dirinya untuk tidak makan dan minum ya dari waktu yang tersisa? Misalkan jam 12 kita katakan. Dari jam 12 sampai jam berapa? Sampai maghrib jam berapa misalkan? Jam 7 berapa jam kira-kira? Nah, apakah 6 jam tersisa dia harus menahan
untuk tidak makan dan minum, itu bermasalahnya. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, as-sahih fi hadhihi al-mas'alah, yang benar, sahih dari masalah ini menunjukkan ada khilaf ya. Annahu la yulzimuha imsaku baqiyatil yawm. Tidak harus baginya untuk menahan diri dari makan dan minum di waktu yang tersisa. Nah, fa innaha la yulzimuha siyamu dzalikal yawm bal umira bi iftari. Bahkan apa? Kan tidak wajib dia berpuasa di hari itu, dan diperintahkan untuk perempuan yang haidnya itu suci di pertengahan hari Ramadan untuk tetap apa? Iftar, berbuka. Nah, ini pendapat yang sahih. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, la yujad dalilun yadullu ala amriha bi imsaki baqiyatil yawm wa hadha qawlu aktsaril ulama minhum Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Tidak ada dalil yang memerintahkan seorang perempuan yang suci di pertengahan Ramadan untuk dia menahan diri dari makan dan minum di waktu yang tersisa, dan ini pendapat jumhur ulama, di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala. Jelas ya? Lahir dari permasalahan ini jemaah, kalau seandainya perempuan ya tiba-tiba datang haidnya 1 menit, misalkan 1 menit sebelum adzan maghrib, 1 menit sebelum terbenamnya matahari, nah sah apa tidak puasanya? 1 menit, 2 menit sebelum datangnya waktu adzan maghrib ataupun terbenamnya matahari, dia tiba-tiba tanggung 1 menit lagi, ya 2 menit lagi, ya 2 menit. Nah, kasihan dia jemaah. Nah, kita suruh dia mengqadha apa tidak? Dia harus mengqadha. Walaupun setengah menit, ya. Walaupun setengah menit sebelum adzan maghrib, sebelum terbenam matahari, tiba-tiba dia haid, maka dia harus mengqadha. Nah, walaupun antum kasihan. Nah, ya, ini syariat. Nah, jelas ya? Nah, permasalahan berikutnya, masalah man ta'ammada fitra yawmin min Ramadan fahal yumkinuhu qada'u. Nah, barang siapa yang sengaja berbuka di siang hari Ramadan, ya, apakah ya boleh baginya untuk qada? Ya, tiba-tiba antum sadar, taubat misalkan, ya, antum teringat karena pernah berbuka secara sengaja tanpa ada uzur. Ya, tiba-tiba antum sadar, taubat kepada Allah. Apakah antum harus mengqadha? Paham permasalahannya? Nah, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, man aftara muta'ammidan faqad intahaka hurmata dzalika al-yawm. Barang siapa yang secara sengaja dia berbuka di siang hari Ramadan, maka dia telah melanggar kemuliaan kehormatan hari tersebut. Nah, dia telah melanggar kehormatan hari tersebut. Wala yujzi'uhu an yasum badala dzalika al-yawm syahran. Walaupun dia berpuasa 1 bulan penuh untuk mengqadha 1 hari yang dia tinggalkan tersebut secara sengaja, maka tidak apa? Nah, tidak bisa menggantikan 1 hari yang dia tinggalkan. Paham ya? Nah, bal yajibu alaihi an yatuba min sani'ihi dzalik. Bahkan wajib baginya untuk bertaubat dari perbuatannya, karena dia telah meninggalkan berbuka dengan secara sengaja di bulan Ramadan. Wa yastaghfirullah, dia beristighfar kepada Allah Jalla wa ala min hadhihi al-kabirah allati aqdama 'alaiha, dari dosa besar ini. Jelas ya, dia harus bertaubat. Sekarang masalahnya, apakah dia wajib mengqadha atau tidak? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, ya, apakah dia harus mengqadha atau tidak? Nah, Allah Ta'ala alam, pendapat yang sahih, ya, dia cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia berbuka secara sengaja. Dia harus
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, qala Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin min Allah laqiya Allah bihi wa in sama ad-dahr kullah in syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'adzaba. Akhrajahu Abdul Razzaq wa Tabrani bi isnadin wa hadha atharun sahih. Kata Syekh hafizahullah taala berdalilkan dengan athar yang sahih yang datang dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan dari Imam Abdul Razzaq dan Tabrani rahimahumullah taala. Kata Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang berbuka satu hari di bulan Ramadan min ghairi rukhsah, tanpa ada rukhsah, artinya dia berbuka tanpa ada udzur, dengan sengaja, laqiyallahu bih, dia akan berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa berbuka tanpa ada udzur. Nah, wa in shama ad-dahra kullah, jika seandainya dia berpuasa 1 tahun penuh untuk menggantikan 1 hari yang dia tinggalkan secara sengaja di bulan Ramadan, insya'a ghafaralah. Kalau Allah berkehendak Allah akan mengampuninya. Kalau tidak, wa insya'a 'adzabah. Jika Allah berkehendak Allah itu akan mengadab dia. Nah, kemudian kata Syekh hafizahullah taala, qad dhahaba aktsarul ulama, dan kebanyakan para ulama mengatakan juga al-a'immah al-arba'ah, imam 4 mazhab. Mereka mengatakan yaqdi yawmahu dzalika ma'a taubah wal istighfar wa ma'a wa man fa'ala bidzalika fa huwa ahwa. Pendapat 4 imam mazhab dan juga jumhur ulama, mereka mengatakan dia harus tetap mengqadha, dan ini lebih ahwa, lebih berhati-hati. Jelas ya? Nah, sudah masuk waktu. Insyaallah taala kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, ada 3 permasalahan insyaallah. Permasalahan berikutnya, hal yajuzu liman alaihi shaumu qadha an yatatawwa. Apakah boleh bagi orang yang masih memiliki hutang puasa, harus mengqadha puasa wajib, apakah boleh baginya untuk melakukan puasa sunnah? Nah, kata Syekh hafizahullah ta'ala, yushra' liman alaihi shaum wajib an yatatawwa. Dianjurkan, boleh bagi orang yang masih ada kewajiban untuk mengqadha puasa yang wajib, boleh baginya untuk melakukan puasa sunnah. Nah, wa 'ala dzalika aktsarul ulama, dan ini merupakan pendapat kebanyakan para ulama. Wa la yujad minal adillah ma yumna'u min dzalik, dan tidak ada satupun hadis adillah yang melarang akan hal tersebut. Artinya boleh. Nah, wa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam sahihain dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana yakunu alayya shaum, dulu aku mempunyai qadha, puasa qadha dari bulan Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Aku tidak sanggup membayar yang mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Perhatikan kalam Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dalam sanad yang hasan, beliau mengatakan, ma min sanah yaumun ahabbu ilayya an asumahu min yaumi Arafah. Tidak ada dalam 1 tahun 1 hari yang aku lebih cinta untuk berpuasa di dalamnya kecuali hari Arafah. Menunjukkan apa? Beliau yang melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah dalam keadaan beliau belum mengqadha puasa Ramadan. Beliau mengqadha puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban, sedangkan beliau cinta untuk berpuasa di hari Arafah sebelum mengqadha.
Itu dalil menunjukkan bolehnya melakukan puasa-puasa sunnah seperti puasa Arafah misalkan, ataupun puasa apa? Puasa Asyura misalkan. Nah, sebelum kita qada, wallahu taala a'lam. Nah, ya begitu juga dengan puasa apa kita sebutkan semalam, puasa 6 Syawal. Nah, ya satu telah kita baca, berdua lagi lah. Ringkas insyaallah. Masalah tahrimu taqaddumi Ramadan bi siyami yaumin aw yaumain. Jadi haramkan mendahulukan bulan Ramadan dengan berpuasa satu hari ataupun 2 hari sebelum Ramadan. Paham ya? Nah, fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumuhu shauman falyasumhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mengedepankan Ramadan, mendahulukan Ramadan dengan berpuasa satu hari ataupun dua hari, kecuali orang yang memang kebiasaannya berpuasa, ya, seperti orang yang puasa Daud misalkan, jelas ya, dia berbuka satu hari, kemudian puasa sehari, kemudian berbuka sehari, puasa Daud ya, sehari puasa sehari berbuka. Kecuali orang yang memang kebiasaannya berpuasa, falyasumhu, maka silahkan dia berpuasa, tidak ada larangannya. Nah, apa alasannya? Kenapa dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengedepankan Ramadan dengan berpuasa satu hari atau 2 hari? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan alasannya, ya, hadan nahyu lima yukhafu min az-ziyadah fi syahr Ramadan. Larangan ini karena ditakutkan akan terjadi ziyadah, penambahan pada hari bulan Ramadan, ya. Jelas ya? Nah, kenapa dilarang? Kemudian permasalahan berikutnya, tahrimu siyami yaumi syak. Mungkin pernah kita bahas ya di hari Ahadnya, ya, haramnya melakukan puasa di hari Syak. Namun mungkin perlu kita baca kembali agar kita tahu, ya, kapan hari Syak yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aktsarul ulama ala anna yawm asyak huwa lailatul 30 min Sya'ban idza hala duna ru'yatil hilal ma yumna'u ar-ru'yah min sahabin aw ghaim aw dukhan aw nahwi dhalik. وهو رواية غير مشهورة عن أحمد وذهبوا إلى تحريم صومه لحديث عمار رضي الله تعالى عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو حديث حسن. Nah, para ulama kebanyakannya yang mengatakan bahwasanya hari yang Syak tersebut adalah malam yang ke-30 di bulan Sya'ban. Ya, malam 30 di bulan Sya'ban. Ya, berarti setelah, ya, malam ke-30 di bulan Sya'ban, kemudian hari setelahnya, di siang harinya itu hari Syak. Jelas ya? Ya, ketika seorang tidak bisa melihat apa? Hilal, karena ada yang menutupi hilal seperti, ya, awan, matahari apa namanya, mendung, ya, dan sebagainya. Allah Ta'ala a'lam. Nah, ya, sebagian para ulama, ya, mengatakan haram berpuasa di hari Syak, jelas ya, karena kan riwayat dari Ammar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau mengatakan apa? Man shoma, barang siapa yang berpuasa, ya, di hari, ya, alladzi yushakku fi, hari yang diragukan maksudnya apa? Apakah sudah masuk Ramadan, apakah masih bulan Sya'ban. Kita katakan tadi, ya, hari Syak itu hari di malam
ke-30 di bulan Sya'ban. Itu yang hari esoknya itu hari Syak namanya. Ya, kita ragu apakah masih Sya'ban ataupun Ramadan, ya maka berpuasa di hari Syak tersebut haram. Ya, berdasarkan hadis Ammar, barang siapa yang berpuasa ya pada hari yusyakku fi, ya yang diragukan ya apakah masih Sya'ban ataupun sudah Ramadan, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Abu Qasim. Siapa Abu Qasim? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akhiri pembahasan kita insyaallah, dan khulasah ya kita ya di akhir daras insyaallah kita sebutkan khulasah ya. Sebenarnya ada permasalahan yang belum kita baca, cuma ana rasa ya kita cukupkan dengan yang paling pentingnya ya. Khulasah dari mubtilas shaum, pembatal puasa yang kita ambil ya, ada yang bisa menyebutkan selama daras kita apa aja khulasah inti dari pembatal puasa. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama al-aklu wasyurbu 'amdan, ya, makan dan minum secara sengaja. Nah, teringat sebuah kisah. Ada seorang bertanya kepada Al-Qadhi Al-Amrani, ya, sedikit lupa kisahnya. Dia bertanya, wahai Syekh, ya, di siang hari Ramadan aku nggak sengaja ya makan sampai habis beberapa piring makanan. Ya, kemudian beberapa waktu kemudian dia makan lagi, ya menghabiskan beberapa piring makanan. Apakah batal ataupun tidak? Allah Ta'ala. Ya. Yang kedua apa? Jima secara sengaja ya, jima sengaja. Kalau nggak sengaja kita katakan tadi apa? Dia lanjutkan puasa enak. Misalkan orang ngigo ya, tiba-tiba dia sudah berjima dengan istri. Nah, kemudian al-ibar suntik ya, pendapat jumhur kita katakan yang membatalkan itu suntik yang untuk apa? Gizi dan yang menguatkan badan, itu pendapat jumhur ya. Kalau untuk obat yang misalkan untuk menyembuhkan demam, itu jumhur berpandangan apa? Tidak membatalkan. Namun Syekhuna Muhammad bin Hizam Allah Ta'ala beliau berpendapat batal karena suntik tersebut ataupun antibiotik itu ya, sama-sama mengandung apa? Air. Nah, kemudian al-haid wan nufasa, haid dan nifas itu juga membatalkan puasa. Ya, perempuan tiba-tiba haid di siang hari Ramadan, maka puasanya batal dan dia harus mengqadha. Kemudian jemaah, muntah dengan sengaja menurut pendapat jumhur ulama. Ya, walaupun pendapat yang sahih kita katakan khilaf ya. Di antara pendapat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala karena beliau menghadiskan melemahkan hadis yang dipakai oleh jumhur ulama. Ya, Imam Bukhari mengatakan tidak batal baik disengaja ataupun tidak. Walaupun pendapat jumhur itu mengatakan kalau disengaja batal, kalau tidak maka tidak batal. Nah, kemudian jemaah istimna. Apa itu istimna? Onani di siang hari Ramadan kalau sampai keluar mania maka batal puasanya. Kalau tidak keluar tidak batal. Ya, kalau tidak keluar tidak batal, namun dia telah melakukan sesuatu yang haram di siang hari Ramadan. Nah, kemudian jemaah berikutnya istidamatul nazar ila al-mar'ah hatta yumni. Yes, apa namanya? Ya, dia melihat perempuan ya sampai keluar mania, maka ini juga membatalkan puasa. Nah, mungkin itu yang bisa kita sebutkan ya sebelum kita akhiri. Mungkin ada pertanyaan. Nah, orang tua meninggal, ya. Kemudian dia meninggalkan puasa. Ya, orang tua kita meninggal, kemudian dia meninggalkan puasa. Di sini perlu kita melihat, ya, tuanya itu bagaimana.
Terus ketika dia meninggal, apakah keadaannya sakit atau tidak? Ini perlu dirinci. Kalau tua, misalkan tua yang sudah tua renta memang tidak sanggup untuk berpuasa, ya, tua renta tidak sanggup untuk berpuasa, ya, maka ya kira-kira ya berapa hari yang dia tinggalkan kita bayar fidyah untuknya. Nah, kira-kira berapa hari yang dia tinggalkan kita bayar fidyah untuknya. Nah, ya, kita ya, mengambil hukum dengan ghalabatud dhan. Kira-kira berapa hari dia meninggalkan puasa? Nah, Allah Ta'ala